Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data Program Studi Pendidikan Matematika 20E Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan membahas tentang jaringan dan komunikasi data. Anggota kelompok 2 Batara Leandro, Hotma Parulian, Ceria Glorinta, Landong Ignatius, Kenny Khairandi, Nur Hazimah, Rani Sintia, Safrika Handayani, dan Tahnia Gisela dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hana Dewi Marina Huta Barat, SSI, MSI. Jaringan dan komunikasi data. Pembahasan ini dibagi lagi menjadi wired network dan wireless network, troubleshooting jaringan, email, advanced email, grup email, dan sosial media. Wired network dan wireless network. 1. Jaringan wired atau wired network. Wired network adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kelebihan wired network. 1. Koneksi tidak rentan terhadap gangguan pada sinyal yang dapat memperlambat koneksi. 2. Koneksi jaringan kabel lebih cepat daripada nirkabel. 3. Keamanan yang tinggi. Kekurangan wired network. 1. Jaringan kabel lebih tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile karena menggunakan kabel. 2. Jaringan Ethernet memiliki keterbatasan fisik. 3. Kabel mudah rusak. Dua, wireless network. Wireless network adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik. Kelebihan wireless network. 1. Pengguna dapat saling berbagi file tanpa harus bersusah payah melepas portable. 2. Pengguna dapat bergerak bebas. 3. Lebih nyaman digunakan. 4. Jaringan nirkabel seringkali dapat menangani pengguna dalam jumlah yang lebih banyak karena tidak dibatasi oleh sejumlah port koneksi tertentu. 5. Pengalihan informasi secara instan ke media sosial menjadi lebih mudah. Troubleshooting jaringan merupakan proses sistematis yang diaplikasikan untuk memecahkan masalah pada jaringan. Troubleshooting jaringan disebabkan oleh beberapa hal di antaranya. 1. Kerusakan pada level fisik. Yang kedua, setting dan konfigurasi jaringan yang tidak benar. Dan yang ketiga adalah virus jaringan. Email, advanced email, dan grup email. 1. Email. Email atau electronic mail atau surat elektronik berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Fungsi email, yaitu sebagai identitas diri secara personal, sebagai alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial, dan email sebagai media promosi. Cara kerja email. Setelah Anda mengetikkan email dan mengirimkannya ke alamat yang dituju, server akan mengidentifikasi alamat yang dituju. Setelah alamat penerima email ditemukan, server akan mengirimkan pesan kepada server email. Pesan yang dikirim akan tersimpan di server email penerima sampai pengguna membukanya sendiri. Setelah pengguna email menyadari dan membuka pesan baru tersebut, aplikasi email akan mengunduh pesan yang tersimpan di dalam server ke dalam komputer. Setelah proses ini selesai, pengguna bisa membaca isi pesan yang sudah dikirim tersebut. 2. Advanced email. Advanced email memudahkan Anda untuk mengelola interaksi dengan konstituen Anda, memberikan Anda alat yang Anda butuhkan untuk membuat interaksi menjadi efisien dan efektif. 3. Grup email. Grup email adalah daftar penerima email yang telah dikelompokkan menjadi satu dan diberi nama. Ketika Anda ingin mengirim email yang sama ke banyak orang sekaligus, Anda hanya perlu memasukkan nama yang dari kontak grup yang telah dibuat. Cara membuat grup email. Membuat kontak grup. Pertama, jalankan halaman Gmail Anda. Di sebelah kiri atas, klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan label Gmail, dan kemudian pilih Contacts. Yang kedua, di halaman Google Contacts di area layar sebelah kiri, klik tautan link Create Label untuk membuat kontak grup baru. Yang ketiga, di area sebelah kanan layar akan muncul kotak dialog
Create label, ketikkan nama kontak grup yang Anda inginkan, misalnya coworker, dan kemudian klik OK. Yang keempat, nama kontak grup coworker tadi Anda telah berhasil dibuat dan ditampilkan di area layar sebelah kiri. Sementara ini, kontak grup coworker masih kosong dan belum ada. Sosial media. Pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jenis-jenis media sosial. Dua situs jejaring sosial yang paling terkenal dan banyak digunakan pada saat ini adalah Facebook dan Twitter. Facebook adalah situs jejaring sosial yang sedang populer saat ini. Didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama temannya sesama mahasiswa Universitas Harvard, yaitu Eduardo Severin. Twitter juga merupakan jenis situs jejaring sosial pertemanan yang memungkinkan para penggunanya dapat mendapatkan relasi dengan mendaftarkan dirinya pada situs tersebut. Twitter didirikan oleh Jack Dorsey pada bulan Maret 2006 dan secara resmi diluncurkan pada bulan Juli 2006. Ciri-ciri media sosial. 1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa berbagai banyak orang, contohnya melalui pesan SMS ataupun internet. 2. Pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui suatu gatekeeper. 3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. 4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Fungsi media sosial. 1. Administrasi. 2. Mendengarkan dan belajar. 3. Berpikir dan perencanaan. Dampak positif. 1. Sebagai media penyebaran informasi. 2. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. 3. Memperluas jaringan pertemanan. Dampak negatif. 1. Kecanduan situs jejaring sosial. 2. Kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi. Dan yang ketiga, kejahatan dunia maya atau cybercrime. Terima kasih.